Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kontes robot KRTI dengan divisi teknologi development flight controller. Tapi dia bisa ya dipakai gambar. Teknologi development flight controller dengan kode PBL project PBL RE 017 dengan judul pengembangan flight controller untuk UAV quadcopter. Durasi untuk buat drone yang kami butuhkan adalah 6 bulan dengan kami start dari bulan Februari 2023 sampai Juli 2023. Untuk anggaran untuk drone yang kami buat adalah 19.254.496.000. Untuk manajer proyeknya IR Ahmad Riyad Firdaus, S.SI, M.T, PH.D dengan NIK 1983082120212004 dengan tim. Perkenalkan, nama saya adalah Rahman Jamil dengan NIM 422201011. Perkenalkan, nama saya Eza Trisaputra dengan NIM 42222011026. Dan selanjutnya dengan NIM 422010009. Dan untuk output pengerjaan pada drone kami ini adalah drone menggunakan GUI, sistem, dan paten sendiri. Tujuan dari proyek yang kami buat ini adalah flight controller yang dapat digunakan untuk menerbangkan quadcopter secara stabil. Untuk deskripsi singkat tentang proyek kami ini, tim ini sedang mengembangkan flight controller untuk UAV quadcopter dengan tujuan menciptakan sistem otomatis yang mampu mengendalikan gerakan quadcopter. Menggunakan microcontroller yang dirancang tim, drone quadcopter X kami memiliki sistem penerbangan yang disesuaikan dengan 4 baling-baling yang dikendalikan oleh motor servo. Kami menggunakan kontrol PID yang terhubung ke motor servo untuk menjaga quadcopter seimbang di udara. Dengan sistem ini, kita dapat mempertahankan ketinggian dan jarak yang ditetapkan tanpa kehilangan kendali. Microcontroller kami sebagai pengontrol penerbangan memungkinkan implementasi algoritma dan logika kontrol yang diperlukan untuk mengontrol gerakan quadcopter secara otomatis. Di sini project timnya ada Eza Trisaputra bertugas dengan program, dan Daipansyah Arya Saputra bertugas elektrikal, dan saya sendiri bertugas di mekanikal. Untuk project stage semester to semester, untuk pertama kami merancang dan membangun quadcopter menggunakan multiwi. Untuk bulan kedua, penelitian tentang penggunaan komponen listrik, mekanik, dan pemrograman. Untuk bulan ketiga, untuk bulan semester ketiga membuat graphical user interface atau GUI untuk mengoperasikan aplikasi. Dan untuk semester 4 membangun program quadcopter dan menguji drone. Untuk sistem rekrutmennya, untuk business plan-nya itu adalah 10% dan embedded sistemnya 20%, originality in operation system 20%, weight and dimension itu adalah 10%, power consumption adalah 10%, dan demo adalah 30%. The assessment untuk embedded system ini adalah penggunaan sistem penanaman pada kontrol penerbangan dan sains satu unit yang digabungkan dalam PCB, tingkat kandungan lokal dari bahan baku atau komponen yang digunakan. Originality in
testing sistem. Keaslian teknologi yang dikembangkan peserta dituntut untuk mengembangkan teknologi kendaraan tanpa awak secara mandiri, tidak menggunakan atau memodifikasi teknologi yang ada. Weight and dimension. Ini bertujuan untuk mengetahui berapa berat terhadap rasio dari quadcopter. Power consumption. Ini berguna untuk membuat konsumsi murah dari quadcopter. Demo ini teknologi yang dikembangkan harus dapat diuji, mulai demo terbang di lapangan atau demo dalam bentuk lain. Contohnya kayak di dalam ruangan gitu. Business plan, rencana bisnis terkait hilirisasi teknologi yang telah dikembangkan. Rencana bisnis pada prinsipnya berisi rencana bisnis masa depan yang menyangkut kesiapan bahan baku, produksi sumber daya manusia, pasar, dan teknologi yang telah dikembangkan. Untuk diagram blok quadcopter ini, untuk mikrokontrolernya itu adalah Arduino atau STM32 dengan untuk kestabilannya adalah kami menggunakan MPU 6050. MPU 6050 ini adalah ada akselerometer dan giroskop, dan kami menggunakan remote controller. Remote controllernya ini menyambung dengan receiver, dan receiver nyambung dengan Arduino atau STM. Baru kami menggunakan baterai 3300 mAh dengan 3 sel. Itu menyambung dengan 2, yaitu Arduino dengan 4 SC, dan SC 40 ampere ini menyambung dengan motor brushless, dan motor brushless menyambung dengan GCS. GCS itu adalah ground control system. Dan di sini ada FTDI. FTDI itu menyambung dengan 3, yaitu GPS, telemetri, LED. Ini tuh sebagai output ekstra gitu. Untuk bahasa pemrograman mikrokontroler Arduino atau STM32 ini kami menggunakan 3 bahasa. Dua bahasa. Yang pertama tuh ini Multiwi. Multiwi ini adalah aplikasi yang untuk melihat diagram gitu. Terus C+ dan Java ini adalah bahasa pemrogramannya, dan Arduino IDE ini adalah sebagai aplikasi untuk memprogram Arduino atau STM. Untuk GUI yang kami buat adalah GUI kami sendiri dengan menggunakan Visual Code. Untuk timeline job desk-nya itu research on the use of component electrical itu dari Februari sampai 23 Februari. Sistem requirement itu Februari sampai 23. Komponen processing Februari sampai Maret 23. Mechanical and electrical design Maret sampai Juni. Mechanical assembly Maret sampai Juni. Electrical assembly Maret sampai Juni. Creating a graphical user interface atau GUI itu Maret sampai Juni. Dan setting PID in GUI dari April sampai Juni. Building up quadcopter program dari Mei sampai Juli. Testing Mei sampai Juli, and finish Mei sampai Juli. Di sini job desk tim project planner TRT TDF. Untuk saya sendiri di sini saya pertama membuat desain 3D dari plan startnya dari 2 gitu, dan untuk yang kedua saya membuat sketch menggabungkan, yang ketiga komponen robot, testing mekanik dan elektrikal, yang kelima perbaikan. Pembuatan elektrikal ini dari Pansa Arya Saputra. Rancangan desain PCB, pembuatan skematik elektrik, penggabungan PCB dengan testing mekanik dan elektrikal, dan 5 perbaikan. Untuk Eja Trisaputra yaitu pembuatan program
Yang pertama dia membuat graphical user, pembuatan graphical user, pembuatan program algoritma, pengaturan, membuat diagram alir evaluasi, dan 5 pengoperasian. Job desk breakdown. Di sini balik lagi yang ini sama tadi. Eja Tri Saputra itu bertugas electrical PID atau sistem. Dia mencari program PID dan menghitung PID, dan dari Pansa Saputra membuat desain PCB dan GUI display design, dan saya sendiri sebagai pilot mekanik. Dan di sini quadcopter. Apa sih itu quadcopter? Quadcopter merupakan robot penjelajah udara unmanned aerial vessel atau UAV yang termasuk dalam kategori micro UAV dan banyak digunakan oleh beberapa instansi. Robot quadcopter adalah UAV dengan karakteristik khusus yang dapat dikenali, yaitu memiliki 4 baling-baling motor yang digunakan sebagai penggeraknya. Working principle. Apa sih prinsip cara kerja quadcopter ini? Prinsip kerja drone quadcopter ini adalah beroperasi menggunakan 4 motor dan 2 pasang baling-baling. Motor ini bertugas menggerakkan baling-baling sehingga dapat mengangkat drone yang terbang ke udara. Kecepatan putar motor dan baling-baling akan sangat mempengaruhi bagaimana drone bergerak di udara. Di sini cara kerja untuk drone. Yang pertama, gerakan throttle. Throttle itu drone-nya akan naik ke atas gitu. Gerakan ini dilakukan dengan menambah atau mengurangi kecepatan masing-masing motor secara bersamaan. Jadi posisinya nanti drone itu akan naik gitu. Gerakan ini dilakukan dengan menambah atau mengurangi kecepatan satu pasang motor kanan dan kiri secara serempak sambil mengurangi atau menambah kecepatan sepasang motor lainnya. Jadi drone-nya ini akan serong kanan sama serong kiri. Di sini gerakan pitch. Gerakan ini dihasilkan dari menambah atau mengurangi kecepatan motor belakang sekaligus mengurangi atau menambah kecepatan motor depan. Gerakan ini bertumbuh pada sumbu X. Jadi pada drone ini pada kita pitch kan. Jadi yang belakang ini motornya bakalan kencang gitu. Dan untuk yang motor di depan yang di depannya itu akan lambat gitu. Untuk gerakan roll, gerakan ini dilakukan dengan menambah atau mengurangi kecepatan motor kiri sekaligus menurunkan atau menambah kecepatan motor kanan. Gerakan ini bertumpu pada sumbu Y. Untuk gerakan roll ini hampir sama dengan pitch tapi dia kanan kiri. Untuk desain mekanikal yang saya buat inilah desainnya. Di sini dengan microcontrollernya adalah Arduino Uno dan kita menambahkan seal Arduino Uno. Terus kita menambahkan GPS, modul kompas, terus telemetri dan motor brushless dengan propeller 10 kali 4,5 dengan di tengah ini adalah NPU 6050, baterai LiPo 3300 mAh, power distribution board yang ini untuk menyambungkan SC 4-nya, dan kami menggunakan SC Skywalker 40 ampere. Dan ini akan dilanjutkan oleh Depansa Saputra. Di sini ada desain electrical drone kami yang mana kami menggunakan Arduino Uno sebagai microcontrollernya. Kemudian ada juga rectifier yang akan mengambil data dari remote hingga dapat menjalankan motor brushless. Di sini kami menggunakan 4 motor brushless dan 4 SC. Kami menggunakan
komputer tipe X, dan di sini juga ada 2 buah LED sebagai pin yang digunakan untuk mengetahui keadaan helikopter itu. Kemudian ada juga PDA yang digunakan untuk sebagai USB driver dari Pro Control dengan laptop. Ada juga MPU 650 untuk akselerasi, dan ada telemetri untuk mengikuti grafik saat drone itu bergerak terbang. Kemudian selanjutnya itu ada desain schematic diagram dari electrical drone kami, hampir sama seperti desain sebelumnya. Oke, next. Untuk selanjutnya ada desain electrical dari Arduino Nano, gimana di sini ada 3D dari desain schematic layout 3D Arduino Nano kami di sebelah kanan, dan di sebelah kirinya ada desain dari PCB Arduino Nano kami. Kemudian selanjutnya itu di sini ada desain schematic electrical drone kami, di mana pada desain ini itu kami menggunakan Arduino Nano, dan ada juga jack sebagai konektor dari tegangan. Kemudian ada rectifier, dan ada juga 4 buah pin motor dan 2 buah pin yang digunakan untuk telemetri, dan di sini juga ada 2 buah LED serta bottom reset. Kemudian juga terdapat rangkaian penurun tegangan atau pembagi tegangan menggunakan regulator 3,3 volt. Selanjutnya di sini ada desain electrical drone dengan menggunakan Atmega 328, di mana pada sebelah kanannya sama seperti tadi, yaitu gambar 3D dari PCB-nya, dan di sebelah kirinya ada gambar dari PCB-nya. Oke, selanjutnya di sini ada gambar dari desain skematik electrical dari PCB kami menggunakan Atmega 328. Di sini ada komponen seperti gate dari gerbang N, baru ada regulator 5 volt, ada juga driver CA30, ada USB yang digunakan untuk menghubungkan antara microcontroller dengan laptop. Kemudian ada juga beberapa pin yang digunakan di pin motor, pin untuk akselerasi, sama pin untuk rectifier juga. Ada juga pin untuk LED dan untuk mengetahui keadaan baterai. Oke, selanjutnya ini ada desain 3D dari gambar PCB kami menggunakan STM328, mana sama sebelumnya sebelah kanan ada desain 3D-nya, dan di sebelah kiri ada gambar dari PCB kami. Oke, selanjutnya itu tematik dari desain electrical menggunakan STM32. Oke, next. Oke, dataset dari drone ini. Untuk frame yang kami gunakan sendiri ada frame F450 quadcopter. Untuk weight-nya sendiri yaitu 1185 gram dengan tipe SC, yaitu Hobby Wings, Explorer 40 ampere, dan motor sendiri yaitu kami menggunakan motor brushless Fast Hobby D2 2826 dengan 1000 power
dengan max thrust yaitu 1260. Propeller sendiri yang kami gunakan yaitu 10 kali 4,5 dengan konstan yaitu 0,0576, dan baterai yang kami gunakan yaitu dengan 330 MHz 25C dengan 3 sel. Untuk microcontrol sendiri tadi yaitu ada Arduino, Arduino Nano, dan STM32. Kemudian ada telemetri yang kami gunakan yaitu telemetri 433 MHz 3 DDR, radio 433 MHz dengan radio link AT9S Pro. Baik, terima kasih dari Dewansa menjelaskan tentang elektrikal, bagian elektrikal. Sekarang kita ke bagian program, di mana di awal terminator yang selalu diawali dengan start dan melakukan preparation, yaitu inisiasi input atau output, dan di situ akan diproses baca data throttle yang akan dikirim ke remote. Kemudian dari proses tersebut akan diproses dengan nilai error sama dengan set point dikurang dengan nilai sensor gyro, dan selanjutnya akan di predefined process, di mana akan diproses CID functionnya, yaitu adalah proporsional, integral, dan derivatifnya, dan akan dijadikan satu sinyal kepada electronic speed controller atau disebut dengan IC, dan dari IC tersebut akan memberitahukan motor proses ini untuk bergerak, dan nilai dari tersebut akan keluar yaitu berupa data error dikurang dengan last error. Nah, dari hal tersebut, nilai tersebut akan di predefined proses atau dibaca nilainya, nilai prosesnya, yaitu nilai raw pitch yaw dan juga error terhitung oleh inertial measurement unit atau pembaca gyro dan akselerometer, dan void pada program yang akan berjalan. Dan data tersebut akan diproses untuk membaca inertial measurement unit pada IMU yang diterima pada telemetri untuk disalurkan kepada ground control system. Nah, di ground control system itu diberisikan nilai dari data input ataupun output, yaitu yang akan ditampilkan di monitor melalui ground control system tersebut, dan program akan diakhiri. Selanjutnya, ini adalah salah satu GUI yang kami buat sekarang. Lanjut. Ini adalah operasi multi-way kami, yaitu di mana di awal sini ada disarm, di mana pada front I dan front L dan front R dia tidak naik dikarenakan masih dalam mode disarming, di mana mode itu tidak dapat atau belum hidup untuk setiap motornya. Nah, untuk di sini kami menggunakan roll 3,3 dan I 0,050 dan D derivatifnya di roll yaitu 23 dan pitch 3,3 dan integral di pitch 0,010 dengan derivatifnya 23 dan yaw 6,8 dengan I-nya integralnya 0,045 dengan derivatif 0. Itu adalah tuning PID kami, tuning awal PID kami. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang arming. Tentang arming, di mana di sini ada front L dan front R, di mana di sini ada naik sedikit yaitu 1150, di mana arming itu bahwa quadcopter sudah hidup. Nah, di sini ada grafiknya bahwa quadcopter ini berjalan ya, atau ada grafik bahwa dia bergerak. Nah, kemudian lanjut kita ke bagian bawah, saya akan memberikan contoh tentang band kiri, band right di kiri.
Dimana di sini front L-nya dan rear L-nya itu lebih tinggi daripada front R dan rear R, dimana kecepatan dari front L dan rear L itu lebih cepat. Jadi di front R itu kan lebih kecil, jadi dia karena dia lebih cepat di kiri, maka dia akan mengarah ke kanan. Ini adalah grafik di mana dia bend right atau mengarah ke kanan, roll bend right. Dan di sebelahnya ada roll bend left, di mana front R-nya itu lebih cepat daripada front L dan front L-nya. Jadi dia dikarenakan kecepatan dari front R dan rear R-nya lebih cepat, jadi front L dan rear L-nya itu dikarenakan kecepatannya kecil, jadi dia akan mengarah ke arah kiri. Makanya disebut dengan roll bend left. Nah, ini adalah grafik dari roll bend left, yaitu agak sedikit bergerigi begitu. Selanjutnya, ini adalah eksperimen kami menggunakan GUI kami sendiri, di mana waktu kami memberikan program dan hal tersebut berhasil untuk membaca nilai dari roll, pitch, dan yaw-nya pada graphical user interface kami. Lanjut. Nah, mari kita akan mendemokan komputer kita. Di sini ada setting dan tuning PID. Ini adalah tata cara kami. Yang awalnya colokan ke baterai terlebih dahulu, kemudian dihidupkan menggunakan baterai dan akan dibaca oleh serial monitor di komputer. Oke, lanjut kita akan tes balancing. Tes balancing kami menggunakan 2 pohon dikarenakan kami tidak ada yang memegang 2 tali lagi, jadi kami inisiatif untuk melakukan menggunakan tali pada pohon untuk menjaga keamanan safety-nya. Oke, video selanjutnya ini adalah penerbangan percobaan pertama kami dan di sebelahnya adalah percobaan penerbangan kami yang lumayan baik dari semua percobaan kami. 2 minggu itu nggak ada dapat, ya udah. Awak tuh ngambil yang ada dekat depan mata. Masa nanti kalau bilang kayak aku ada nggak ada? Yang tolong hidupkan yang bagian kanan dan bagian kiri di flag test with Uno. Nah, ya itu aja. Kan jadinya kayak aku buang-buang keluar. Yang kanannya hidupin aja nggak apa-apa. Ya itu aku tuh mana yang depan mata. Oke, ini adalah pendemoan kami pada saat mencoba menerbangkan quadcopter. Cuma tuh aku tuh lagi namanya peluang dikit lagi ya Bi. Awalnya cuma lagi ya udah kata lagi. Daripada kau udah bosan nganggur ini balik lagi ke babi. Oke, selanjutnya ini adalah perhitungan battery calculation atau perhitungan dari baterai. Ini adalah pengkalkulasian secara matematika untuk menghitung kalkulasi dari baterai yang dipergunakan. Nah, jenis baterai yang kami pergunakan itu adalah lithium polymer, di mana kapasitasnya dengan 3300 mAh atau kita ubah menjadi 3,3 Ah, di mana selnya itu kami menggunakan 3 sel, yaitu sekitar 11,1 sel, dan peringkat C-nya itu atau C-nya atau kecepatan untuk memberikan tegangan kepada tegangan dari baterai itu 25 sel, 25 C. Jadi dengan C25 baterai ini akan menghasilkan ampere maksimum, di mana 3, ampere dikali 3,3 ampere dikali dengan 25 C, yaitu sekitar 82,5 ampere. Dan jika kita mencoba menaikkan ini adalah nilai asli ya, maksimumnya itu 82,5 ampere. Jadi jikalau dia 30%, maka nilai dari 30% dari 82,5 ampere itu sekitar 23,6 ampere, di mana dibagi dengan nilai dari 23,6
ampere atau bisa dibilang 23.600 miliampere. Dan rumus dari menghitung baterai adalah kapasitas dari baterai dibagi dengan load current atau tegangan dikali dengan waktu. Jadi baterainya itu 3.300 mAh dibagi dengan 23.100 mAh dikali dengan 60. Jadi kemungkinan akan bisa bertahan atau hidupnya sekitar 8,38. Jadi sekitar 8 menit 38 detik. Lanjut. Nah, ini adalah gambaran dari bisnis plan kami, di mana ini adalah cover awal yang bagian depan, cover depan untuk bisnis plan kami, di mana di bagian belakangnya itu adalah latar belakang, dan seharusnya setelah ini ada spesifikasi atau deskripsi dari produk kami ya, akan tetapi itu masih dalam pembicaraan. Dan ini adalah bagian belakang dari cover bisnis plan kami, yaitu ada financial planning, timeline, executive summary, mission statement, company background, product description, marketing plan, competitor analysis, SWOT analysis, strength atau bisa disebut dengan strength, weakness, opportunity, and threat, dan operation. Next. Nah, apa progres pada semester selanjutnya? Kami akan mempersiapkan untuk kompetisi regional dan terus melanjut membuat sistem tertanam atau embedded system dan membuat business plan atau melanjutkan pembicaraan tentang business plan. Lanjut. Nah, di sini ada issues dan problem, di mana setelah menjalankan proyek ini kami mendapatkan beberapa kendala, yaitu kurangnya ruang yang memadai dan ruang tidak memadai untuk pengujian mengakibatkan keamanan yang buruk dan tidak baik. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk membuat drone lebih akurat, membutuhkan banyak pengaturan yang memakan waktu untuk melakukan penyetelan pada quadcopter. Sulit untuk memastikan kerusakan pada komponen karena kurangnya alat pengecekan dan sering terkendala di bagian elektrikal dan program karena inertial measurement unit tidak dapat membaca data dari drone. Ini adalah FMIA kami, yaitu di mana ada failure mode and effect analysis, di mana kami melakukan analisis atau kekurangan pada project kami, yaitu pertama kita harus mengembalikan user requirement specification. Pertama itu ada embedded system, di mana current progressnya yang telah dikerjakan itu 25%. Dengan tahapan pembuatan desain PCB, rangkaian skematik, dan pemasangan komponen di PCB. Dengan testing percobaan membandingkan penggunaan beberapa flight control yang lain seperti Arduino Nano, Uno maupun STM32, dan analisis kegagalannya itu dalam perangkat kerasnya, di mana perangkat keras tidak dapat dipergunakan, dan gap apa yang kurang, komponen yang masih belum memadai, atau kurangnya komponen yang diperlukan untuk membuat embedded system. Dan apa yang perlu dilakukan, kami membuat PCB rakitan sendiri untuk percobaan. Dan dua, user requirement specification-nya ada originality operating system, di mana itu sudah dikerjakan sekitar 25%, dengan tahapan pembuatan dari barang yang dipergunakan tingkat lokal pembuatan sendiri atau paten, dan inovasi dalam pembuatan quadcopter atau keaslian dari pembuatannya. Nah, testingnya itu pembuatan program sendiri di tahapan pembuatan barang, dan inovasinya itu testingnya pembuatan desain hak paten, dan analisis kegagalan pada pembuatan barang itu ketidakcocokan perangkat dan quadcopter itu analisis kegagalannya adalah pengelanggaran hak cipta. Nah, apa yang kurang atau gap yang kurang pada originalitas di operating system, yaitu komponen atau barang yang diperlukan belum ada yang datang dan barang yang digunakan kurang memadai. Dan apa yang perlukan menggunakan barang-barang yang seadanya dan membuat ide inovasi sendiri pada quadcopter yang dibuat. 3. Bobot dan dimensi, rasio terhadap fungsi, yaitu sudah dikerjakan sekitar 75%, di mana kami membuat 2D sketch yang ada rasio perhitungan pada quadcopter, pada 3D design. Nah, di tahapannya itu ada 3, yaitu pembuatan rancangan kasar desain, di mana itu ada analisis
kegagalannya itu berat yang berlebihan, dan tahapan perhitungan bobot dan dimensi di dalam pembuatan frame yaitu berat kurang, dan mengetahui dimensi dan bobot seperti yang telah ditentukan yaitu ketidakseimbang yang membuat analisis kegagalannya ketidakseimbangan rasio bobot terhadap fungsi. Nah, di situ ada yang kurang yaitu berarti spesifikasi pada lomba masih belum diketahui. Dan apa yang perlu dilakukan, melakukan pengukuran pada dimensi dan rasio pada quadcopter aslinya. Nah, untuk konsumsi daya itu sudah dikerjakan, yaitu tahapan dan testingnya itu perbaikan dan optimisasi, yaitu analisis kegagalannya, kondisi baterainya kurang baik atau baik, dan tahapan dan testingnya itu pengaturan daya, pengaturan analisis kegagalannya, pengaturan pengendalian, dan tahapan dan testing di konsumsi daya adalah penggunaan daya, dan analisis kegagalannya adalah kemungkinan kekurangan efisiensi komponen. Dan gap apa yang kurang tidak ada. Dan apa yang perlu dilakukan, perhitungan jangka waktu penggunaan dan konsumsi daya yang dipergunakan pada baterai pada quadcopter. Nah, yang kelima itu ada demo, yaitu yang sudah dikerjakan sekitar 50%, dan tahapannya itu langkah-langkah dalam melakukan demonstrasi dan quadcopter, dan penutup dan sesi tanya jawab, dan testingnya itu dalam pengujian drone harus bisa menjaga kestabilitas dan keamanan. Dan analisis kegagalannya itu penerbangan mengalami kegagalan yang menyebabkan kerusakan pada unmanned air vehicle, kehilangan kontrol, kegagalan sistem navigasi atau dampak pada komponen yang digunakan. Nah, agak apa yang kurang? Wahana penggunaan tempat kurang memadai, membuat safety pada quadcopter dan safety ketika penggunanya. Yaitu apa yang perlu dilakukan untuk wahana, mencari tempat percobaan memadai atau indoor ataupun outdoor, dan yang perlu dilakukan untuk safety yaitu memprioritaskan 3. Dan 6, business plan sudah dikerjakan kurang lebih 25%. Untuk tahapan dan testing masih dalam pembicaraan, dan analisis kegagalan itu kurangnya strategi pemasaran yang efektif, dan gap apa yang kurang, belum ada pembahasan dan pembicaraan untuk dilakukan pembicaraan lebih lanjut pada manajer proyek. Lanjut. Nah, kondisi yang diinginkan dalam proyek PBL kami adalah dalam pengujian drone harus mampu terbang dengan stabil dan aman, menemukan nilai PID yang tepat dan akurat agar drone dapat terbang dengan stabil, dan membangun sistem kontrol penerbangan sendiri. Dan thank you. Apakah Anda punya pertanyaan? Oke, baik, terima kasih. Sekian dari kelompok tim teknologi development flight control. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.